Tong Xie adalah julukan bagi Huang Yaose. Oleh rekan-rekannya, ia biasa disapa dengan panggilan Huang Lao Xie. Memiliki sifat yang radikal dan tidak berperilaku sesuai tuntutan etika dan moralitas di zamannya, Huang Yaose membenci doktrin-doktrin yang diyakini dan dijalani oleh masyarakat Tiongkok kuno. Dia hanya percaya pada kehormatan dan cinta yang tulus. Novel menggambarkannya sebagai sosok dengan penampilan jelas, berperawakan tinggi, kurus dan ganteng. Dia tampak seperti juru tulis yang mengenakan jubah biru dan sial persegi dengan warna yang sama. Mengabaikan etiket sekuler, arogan dan sulit diatur dengan temperamen yang cenderung menarik diri. Jin Yong mengomentari karakter Huang Yaose dengan kalimat seperti ini. Zhen Zhong Tai you 7分邪, xie Zhong Tai you 3分正. Yang artinya ada 7 titik kejahatan di tengah dan 3 titik kebaikan di tengah kejahatan. Sangat filosofis ya kalau kita melihat komentar Jin Yong ini, dan saya akan membiarkan teman-teman untuk menafsirkannya sendiri. Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman selalu senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, dan tidak kekurangan apapun. Jadi pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi akan membahas salah satu The Greats berjuluk Sesat Timur atau Eastern Heretic. Siapa lagi kalau bukan Huang Yaose, tokoh fenomenal dengan sejumlah keahlian luar biasa yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Sebelum kita melanjutkan, saya akan meminta dan mengingatkan teman-teman untuk subscribe channel ini. Selain agar teman-teman tidak ketinggalan dengan semua konten-konten dari kami, juga tentunya subscribe dari Anda akan sangat membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah subscribe sebelumnya. Terima kasih juga untuk Anda yang baru mau atau baru saja mensubscribe channel ini. Yuk, mari kita lanjut. Asal-usul Huang Yaose berasal dari keluarga bangsawan terpelajar di Zhejiang. Nenek moyangnya membuat prestasi besar di masa Kekaisaran Taichu dari dinasti Song. Kakek Huang Yaose juga menjabat sebagai seorang penyensor selama bertahun-tahun pada masa Kekaisaran Kaochong dari dinasti Song. Pada tahun itu, tahun Shaoxing, seorang pengkhianat bernama Qin Hui menganiaya menteri setia Ye Fei. Kakek Huang Yaose berulang kali muncul di meja persidangan untuk membela Ye Fei. Hal ini membuat Kaisar dan Qin Hui sangat marah karena kakek Huang Yaose yang setia pada negaranya ini berkampanye di luar pengadilan, memanggil semua pejabat dan rakyat jelata untuk bangkit melindungi Ye Fei. Namun bagaimanapun juga, Qin Hui membunuh Ye Fei dan kakek Huang Yaose membawa anggota keluarganya pergi ke Yinan. Huang Yaose lahir di Lijiang, sebuah kota barat laut yang terletak di provinsi Yinan. Huang Yaose membaca banyak buku dan berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dari kecil dia juga telah mengutuk kaisar yang telah mencelakakan keluarganya, mengatakan bahwa dia akan menggulingkan dinasti Song. Pada saat itu, Qin Hui sudah mati dan Kaisar Kaochong sudah tua. Ayah Huang Yaose mengajarinya jalan-jalan orang bijak, dan orang bijak sepantasnya setia kepada raja dan melayani kerabat. Huang Yaose menolak untuk menerimanya dan terus berdebat dengan ayahnya. Keluarganya pun mencap dia sebagai sosok yang tidak berbakti. Kemudian ayah Huang Yaose yang marah pun mengusirnya dari keluarga. Dia kembali ke Zhejiang, tanah kelahiran leluhurnya. Di sana dia tidak hanya tidak mengikuti ujian kekaisaran, tetapi juga menghancurkan aula Minglun dari istana Qingyan, memasang pemberitahuan besar-besaran di dalam dan di luar istana. Pemberitahuan itu mencela pemerintahan yang buruk dan mengatakan bahwa dia harus merencanakan ekspedisi utara untuk memulihkan tanah airnya. Istana mengirim ratusan pasukan untuk menangkapnya siang dan malam, namun saat itu seni bela diri Huang Yaose sudah sangat tinggi, jadi bagaimana bisa dia ditangkap? Dengan jalan hidupnya yang seperti ini, nama Huang Yaose menjadi sangat terkenal di Jianghu, bukan karena dia adalah orang suci, melainkan dia adalah orang yang telah menghancurkan nama besar leluhurnya sendiri, menantang kerajaan, tidak bermoral, dan berani mengatakan apa yang tidak berani dikatakan orang-orang biasa. Untuk itu di Jianghu pada masa itu memberikannya gelar pahlawan jahat, atau mereka menyebutnya sebagai Xie Guai Taxia. Di kemudian hari, Huang Yaose berpartisipasi dalam turnamen Huasan pertama dan diakui sebagai salah satu The Greats dengan julukan Eastern Heretic atau si Sesat Timur. Ia berfokus menerima murid untuk mengajarkan ilmu bela dirinya. Setelah itu, sesudah mengumpulkan 6 murid dan beberapa tahun setelahnya saat Mei Chaofeng tumbuh menjadi sosok wanita yang cantik dan saling jatuh cinta dengan Chen Xuanfeng, Chu Lingfeng, murid pertamanya, tidak merestui hubungan kedua adik seperguruannya. Chu Lingfeng tahu secara diam-diam gurunya Huang Yaose memendam perasaan terhadap Mei Chaofeng. Namun Chu Lingfeng tidak tahu kalau Huang Yaose merasa frustasi dengan perasaannya sendiri.
Ketidaksetujuan Chu Lingfeng ini membuatnya bertengkar dengan Chen Xuanfeng. Kemudian saat Huang Yause mempelajari alasan pertengkaran mereka, ia mematahkan kaki Chu Lingfeng dan mengusirnya dari Pulau Persik. Sejak saat itu, Huang Yause tidak pernah lagi mengajari Chen Xuanfeng maupun Mei Chaofeng. Ia meninggalkan Pulau Persik untuk sementara waktu dan kembali dengan seorang wanita bermarga Feng bernama Aheng yang kemudian ia beristri. Setelah menikah dengan Feng Heng yang memiliki ingatan fotografik, mereka menipu Chow Putong yang meminjam lihatkan Ciwin Chengqing volume kedua. Istrinya menyalin kembali volume kedua itu yang kemudian dicuri oleh Chen Xuanfeng dan Mei Chaofeng. Demi menyalin kembali Ciwin Chengqing volume kedua dalam masa kehamilannya, Feng Heng meninggal setelah melahirkan Huang Rong sehingga meninggalkan duka yang mendalam bagi Huang Yause. Dikhianati oleh murid sendiri dan kehilangan istrinya, membuat Huang Yause melampiaskan kemarahannya dan kesedihannya dengan mematahkan kaki murid keempat dan kelimanya, yaitu Lu Chengfeng dan Wu Kangfeng. Feng Maofeng, murid keenamnya yang protes, juga dipatahkan kakinya dan mereka semua diusir dari Pulau Persik. Bukan hanya kaki murid-muridnya saja yang dipatahkan, kaki Chow Putong juga menjadi korban setelah bocah tua nakal sadar ia telah ditipu dan bermaksud untuk mencari perhitungan dan penjelasan dari sesat timur. Sayangnya, aksi Chow Putong yang datang ke Pulau Persik ini mengusik kesedihan Huang Yause yang kemudian mengalahkan dan mematahkan kakinya. Huang Yause membuat kesepakatan dengan Chow Putong yang bersembunyi di dalam goa Pulau Persiknya untuk tidak kabur maupun meninggalkan goa itu, atau ia akan masuk ke goa itu dan merebut Ciwin Chengqing milik Chow Putong. Setelah peristiwa ini, Huang Yause bersumpah untuk tinggal di pulaunya sampai dia berhasil mempelajari seni bela diri Ciwin Chengqing menggunakan kecerdasannya sendiri untuk menyimpulkan celah yang ditinggalkan oleh salinannya yang tidak lengkap atau dengan cara merebut salinan dari Chow Putong. Selama 15 tahun ke depannya, ia membesarkan dan mendidik putrinya Huang Rong. Ia menyayanginya dan mengajarinya seni bela diri dan seni sastra. Ketika Huang Rong berusia sekitar 16 tahun, dia menemukan goa tempat Chow Putong di penjara dan mulai mengunjunginya secara teratur. Terhibur dan terpesona oleh lelaki tua itu, dia membawakannya makanan tambahan dan berita tentang dunia yang lebih luas. Saat Huang Yause mengetahui hal ini, mereka pun bertengkar dan Huang Rong yang marah lari dari Pulau Persik. Setelah beberapa bulan tanpa kabar dari Rong perhatian dan kekhawatiran Huang Yause terhadap putrinya membuatnya melanggar sumpah yang ia buat sendiri dengan meninggalkan pulau untuk menemukan putrinya. Dia berhasil menemukan putrinya di kediaman murid keempatnya Lu Chengfeng. Di momen inilah Huang Yause memaafkan muridnya dan memberikan manual Xuan Feng Sao Ye Tui yang dikatakan bisa menyembuhkan kaki lumpuh Lu Chengfeng setelah berlatih sekian tahun. Dia juga memberikan izin kepada Lu Chengfeng untuk mengajari putranya sendiri dengan ilmu bela diri Pulau Persik. Mei Chaofeng yang ada di sana pada waktu itu juga diberikan jalan pengampunan. Huang Yause berjanji akan memaafkannya bila Mei Chaofeng berhasil menyelesaikan 3 misi yang dia berikan, yaitu pertama, mendapatkan kembali Ciwin Chengqing yang telah hilang dan membunuh semua orang yang telah membacanya. Kedua, menemukan semua saudara perguruannya yang lumpuh dan membawa mereka ke kediaman Lu Chengfeng untuk penyembuhan kaki mereka. Misi ketiga adalah memusnahkan semua seni bela diri yang Mei Chaofeng pelajari tanpa izin darinya. Jarang diketahui, tapi ada sebuah fakta mengejutkan jika Huang Yause memiliki rencana untuk melakukan bunuh diri. Kala itu, setelah bertemu dengan putrinya di kediaman Lu, dia kembali ke Pulau Persik dan tak lama setelahnya Ouyang Feng dan Hong Qigong berkunjung ke sana untuk meminang putrinya. Untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama, dia mengadakan 3 ujian untuk memilih calon menantu di antara Ouyang Ke dan Guo Qing. Huang Yause senang dan dapat menerima Guo Qing yang memenangkan kontes itu sebagai calon menantunya, tetapi karena ulah Chow Putong yang berbohong dengan mengatakan bahwa Guo Qing secara sengaja mempelajari Ciwin Chengqing, sikapnya langsung berubah dan mengusir semua tamu yang berkunjung. Guo Qing, Hong Qigong, dan Chow Putong kemudian meninggalkan pulau itu dengan sebuah kapal yang terlihat mewah. Tidak diketahui oleh mereka semua, kapal itu sengaja dirancang untuk hancur di laut yang ganas. Huang Yause telah lama berencana untuk bunuh diri begitu dia yakin akan keselamatan dan kesejahteraan putrinya. Dan untuk tujuan itulah kapal tersebut ia bangun. Dia bermaksud untuk suatu hari berlayar dengan kapal itu dengan jenazah istrinya dan tenggelam dengan cara yang paling bermartabat agar bergabung dengan istrinya dalam kematian. Chow Putong dengan sifat kekanak-kanakannya bersikeras mengambil kapal yang paling indah itu untuk meninggalkan pulau tersebut.
Huang Yaose yang kala itu masih marah pada Kuo Qing dan Zhou Putong akhirnya pun memberikan mereka izin untuk mengambilnya. Mengetahui bahwa kapal itu akan tenggelam begitu mereka mencapai perairan yang dalam, Huang Yaose tidak memberikan peringatan apapun tentang bahaya tersebut. Usai peristiwa itu, Huang Yaose kembali meninggalkan pulau untuk mencari putrinya. Dia tiba sampai ke desa Niujia dan terlibat perkelahian dengan 7 pendeta Tuan Chen akibat skema adu domba yang disetir oleh Chiu Jianchang. Melawan hebatnya Tiankang Peito Formation atau Big River Formation ciptaan dari Wang Chongyang, Huang Yaose dengan ilmu tapak Pulau Persik Luoyingnya dan sejumlah skill set lainnya mampu mengimbangi pertarungan 1 melawan 7 itu. Sayangnya dengan interupsi Ouyang Feng di kala itu, kesalahpahaman 7 pendeta Tuan Chen terhadapnya semakin besar setelah Tan Chutan terbunuh. Dan Mei Chao Feng pun harus tewas saat berusaha untuk melindungi gurunya dalam membendung sergapan diam-diam dari Ouyang Feng. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, walau belum menyelesaikan 3 misi yang diberikan, Mei Chao Feng pada akhirnya mendapatkan pemaafan dari sang guru. Usai itu, tuduhan yang harus dihadapi Huang Yaose semakin banyak setelah Kuo Qing dengan asumsinya mengira Huang Yaose telah membunuh para gurunya. Dia kembali dikeroyok dengan formasi Big Dipper. Hanya saja kala itu Kuo Qing yang telah menguasai Ciwin Cencing dengan sempurnanya mengisi posisi Tan Chutan, dan baru di kali inilah Huang Yaose mendapatkan perlawanan terhebat di sepanjang hidupnya. Meski menghadapi banyak tuduhan dan kesalahpahaman yang diarahkan kepadanya, Sesat Timur tidak pernah mengkhianati karakter dan tabiatnya. Dia tidak pernah peduli dengan pandangan orang-orang dan tidak berniat untuk memberikan penjelasan. 1 tahun kemudian, pada turnamen Huasan kedua, Huang Yaose muncul di sana dan melakukan pertukaran 300 jurus dengan Kuo Qing. Walau duel itu terlihat seimbang, Huang Yaose sebenarnya tidak ingin melukai Kuo Qing. Dia hanya menggunakan kekuatan penuhnya di beberapa pertukaran jurus terakhir saja. Pada kisah kembalinya pendekar Raja Wali, kemunculan pertama Huang Yaose telah berselang sekitar 12 tahun sejak turnamen Huasan kedua. Kala itu, ia tengah menyelusuri sungai selatan Yangtze dan bertemu dengan Limau Chou yang tengah berburu anak kecil. Dengan ilmu andalannya Divine Finger Flick, dia mengalahkan Limau Chou, menyelamatkan dan mengangkat Lu Chenying sebagai murid ketujuhnya. Selama jarak belasan tahun antara kisah LOCH dan ROCH, Huang Yaose tidak tinggal di Pulau Persik. Setelah turnamen Huasan kedua, dia menikahkan Kuo Qing Huangrong dan mereka semua hidup bersama di Pulau Persik. Namun Huang Yaose merasa tidak suka dengan kehidupan berkeluarga seperti itu. Setelah menghabiskan waktu selama beberapa bulan bersama putri dan menantunya, Huang Yaose yang merasa bosan meninggalkan surat yang mengatakan dia akan mencari tempat lain yang tenang untuk ia tinggali. Ketika bertemu dengan Yang Kuo yang kala itu terluka parah dan diselamatkan oleh muridnya Cheng Ying, Huang Yaose memberikan Yang Kuo pengobatan lalu memuji sifat Yang Kuo yang rebelius seperti dirinya, suka dengan karakternya dan ingin memodali Yang Kuo ilmu untuk melawan Limau Chou. Huang Yaose menurunkan 2 ilmu saktinya yaitu Tan Qi Sentong dan Yi Xiao Qianfa, menjadikan Yang Kuo sebagai satu-satunya orang di luar Pulau Persik yang diajarkan ilmu Pulau Persik. Usai itu, keberadaan Huang Yaose tidak pernah diketahui lagi dan tentunya kita bisa berasumsi dia menikmati hidup tenangnya sendirian selama 16 tahun ke depan. Di saat dia muncul kembali, dia telah berumur sekitar 92 tahun, di mana pada saat itu, Yang Kuo telah menciptakan Anran Xiao Huncang atau tapak melankolis yang dia puji kekuatannya setara dengan 18 penakluk naga milik Kuo Qing. Setelahnya, saat mencari keberadaan cucunya Kuo Xiang, Huang Yaose sempat berhadapan sebentar dengan Qin Lun Kuose, dan di akhir cerita dia sempat bergabung dalam pertempuran Xiangyang. Berkat kontribusi strategi perangnya dan usaha banyak pihak, Mongolia menderita kekalahan besar setelah Yang Kuo membunuh Meng Kekhan, sehingga benteng Xiangyang pun merayakan kemenangan besar mereka. Pada Huasan Lunchen ketiga yang merupakan ziarah kubur untuk Hong Qikong dan Ouyang Feng,
Sementara para grades lainnya seperti Wang Chongyang, Hong Qikong, dan Ouyang Feng yang telah mangkat, sedangkan Yi Teng yang tidak lagi menggunakan gelar Kaisar Selatannya, Huang Yaose adalah satu-satunya The Greats yang masih mempertahankan posisi dan gelarnya secara orisinil sebagai Eastern Heretic. Huang Yaose adalah tuan pemilik dari Pulau Persik atau Tao Hua Tao. Pulau Persik tidak hanya merujuk kepada pulau tetapi juga merupakan sekte bela diri. Semua ilmu silat Pulau Persik diciptakan langsung oleh Huang Yaose dan secara resmi dia hanya menerima 7 orang murid dengan urutan sebagai berikut, yaitu Chu Lingfeng, Chen Xuanfeng, Mei Chaofeng, Lu Chengfeng, Wu Kangfeng, Feng Maofeng, dan Cheng Ying. Dan sekarang mari kita lihat daftar-daftar ilmu bela diri yang dimiliki oleh Huang Yaose. Tan Chi Sentong atau Divine Finger Flick merupakan signature skill dari sesat timur di mana Huang Yaose menggunakan jarinya untuk melakukan serangan proyektil. Kekuatan serangannya bisa menghancurkan batu kecil dan keakurasiannya bahkan bisa menggunakan jarum untuk menotok titik tubuh lawan dengan presisi yang sangat tinggi. Pikong Chang atau Split Palm, salah satu ilmu tapak andalan Huang Yaose dari sekian banyaknya ilmu tapak yang ia miliki. Ilmu ini bersifat serangan jarak jauh di mana Huang Yaose dalam sekejap dapat melepaskan energi dari tapaknya untuk menghantam musuhnya melalui udara. Ling Ao Pu atau Holy Turtle Step, ilmu peringan tubuh khas dari Pulau Persik. Fukuchen atau Bone Needle bukanlah ilmu racun tetapi bekerja selayaknya racun di mana dalam jangka waktu tertentu orang tersebut akan mati jika tidak diberikan penawar. Huang Yaose menggunakan ilmu ini terhadap Mei Chaofeng yang diberikan misi untuk menemukan kembali kitab 9 bulan yang telah hilang. Xuan Feng Sao Ye Tui merupakan salah satu ilmu kebanggaan Huang Yaose di mana ilmu ini adalah keterampilan kaki dan tendangan yang biasa ia kombinasikan dengan jurus telapak loying. Setelah melumpuhkan kaki beberapa muridnya, Huang Yaose yang merasa menyesal menciptakan teknik tambahan pada ilmu ini agar bisa digunakan untuk menyembuhkan kaki yang lumpuh. Tao Hua Luoying Chang atau Peace Blossom Flowing Palm. Di edisi sebelumnya jurus ini disebut Luoying Shen Qian Chang, merupakan tapak melee andalan Huang Yaose. Tong Feng Jie Qi adalah ilmu yang mengakomodasikan dua jurus sebelumnya, yaitu Tao Hua Luoying Chang dan Xuan Feng Sao Ye Tui. Kombinasi untuk melancarkan serangan 6 tapak dan 6 tendangan, dan jika musuh tidak mundur di bawah serangan 6 jurus ini, maka 6 jurus berikutnya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat lagi. Luoying Qianfa atau Luoying Swordplay, ilmu pedang yang diciptakan dari ilmu tapaknya. Yixiao Qianfa merupakan permainan pedang yang sangat indah dan berfokus dalam menyerang titik akupuntur lawan. Yilou Chuyin Jian dikenal juga sebagai Jet Licking Silver Pushing Sword. Bihai Cao Shen Qi, The Song of Chaos in the Blue Sea, merupakan ilmu unik dari Huang Yaose di mana ilmu ini adalah sebuah lagu yang ia mainkan melalui serulingnya. Suara serulingnya seperti gelombang laut yang berubah-ubah dan akan mengacaukan kekuatan batin dan kehendak orang yang mendengarnya. Jika didengarkan tanpa pertahanan tenaga dalam yang baik, maka bisa mengakibatkan kematian dan terluka adalah konsekuensi yang paling minimalnya. Lanhua Fuxiesu atau ilmu akupuntur totok-menotok. Wu Hang Changfa Five Element Palm Method, ilmu tapak yang mengkombinasikan ilmu 5 elemen di mana Wang Chongyang pernah memuji kejeniusan ilmu ini. Qimen Wuchuan atau Qimen Five Thrones adalah ilmu tapak yang sangat rumit dengan banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya di mana ilmu ini diciptakan berdasarkan ilmu astronomi dan Huang Yaose pernah menggunakannya saat menghadapi Guo Jing di saat turnamen Huasan yang kedua. Pipo Changfa atau Jet Wealth Palm. Sancao Changfa yang merupakan ilmu tapak sederhana yang hanya terdiri dari 3 jurus di mana ilmu ini sengaja diciptakan dan diajarkan kepada Chisaku. Sancao Huacha juga merupakan ilmu yang diciptakan untuk Saku di mana ilmu ini menggunakan senjata Cha atau senjata garpu. Selain itu, Huang Yaose juga menguasai ilmu-ilmu perubahan, perbintangan, dan formasi seperti Wu Hang Tachuan, Ersepa Xingsu Tachen, Fa Kwa Chen, Pai Chen Tu, dan Luan Shichen. Di antara banyaknya ilmu silat yang dimiliki,
Huang Yause juga sangat menonjol dalam ilmu dan seni-seni lainnya seperti musik, sastra, catur, kaligrafi dan lukisan, ekonomi, medis, aritmatika, 5 elemen, strategi, ramalan astrologi, dan pertanian. Semuanya dia kuasai dengan sangat mendalam dan sangat luar biasa menurut pengakuan dari Chu Lingfeng. Untuk itulah Huang Yause bisa kita sebut sebagai satu-satunya The Great yang paling orisinil, bukan hanya karena ia mempertahankan posisi dan gelarnya sebagai Eastern Heretic sampai ke Huasan Lunchen ketiga saja, tetapi dia juga merupakan The Great dengan karakter dan talenta yang paling original. Segitu saja pembahasan kita pada video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini bila teman-teman suka. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga atas interaksi yang teman-teman berikan, baik itu melalui subscribe, like, komen, dan share. Sampai berjumpa lagi di kesempatan mendatang.